Akustun adalah salah satu brand IM dari Jepang yang cukup profesional dan juga punya perfeksionis di dalam bidang driver. Dia sama seperti Final Audio ataupun Sennheiser, mereka tetap menggunakan cuman satu driver aja mulai dari seri terendah sampai seri tertingginya. Dan dalam kasus Akustun, dia memakai single dynamic driver untuk setiap serinya. Dan halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Akustun seri terendah yaitu Akustun RS1. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Ahmad Ghazi yang udah meminjamkan koleksinya ke gue untuk di-review. Dan harganya sendiri sekitar 12.000 yen. Dan kalau di Indonesia gue lihat di marketplace sekitar 1,8 sampai 1,9 jutaan mungkin. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Disebutkan bahwa buildnya ini sendiri menggunakan polycarbonate housing, ya sebenarnya semacam tipe plastik, cuman memang plastik dari Akustun RS1 ini cukup berasa tebel. Tapi memang harus gue kasih tau dulu, si nozzle ini agak gede, jadi hati-hati untuk dalam pemilihan nozzle. Dan secara pin ini unik, karena pinnya itu sendiri seperti MXCX, tapi lebih tebel dan lebih besar. Dan buat gue ini kayak MMCX yang lebih kuat. Dan namanya adalah Pentacon In-Ears. Gue sendiri berharap tipe-tipe MMCX yang kayak gini bakal lebih digunain di IM lain karena berasa simply lebih kuat aja. Bahkan kelihatan dari dari boxnya sendiri tulisan itu Pentacon Ear, itu adalah tipe untuk konektornya ini sendiri. Dan kabelnya sendiri walaupun humble, gue nggak ngerasainnya kabelnya kelihatan mahal, tapi dalam penggunaan dan feel-nya di tangan gue ini berasa cukup fleksibel dan cukup berkualitas. Kalau gue sendiri bisa bilang gue suka build quality dan juga feel-nya di tangan gue dan di kuping gue untuk si Akustun RS1 ini. Buat gue nyaman banget dengan bentuk seperti yang mengingatkan gue sama Shure SE215 sebenarnya. Cuman gue kurang suka tuningnya. Bisa dilihat secara frequency response berikut. Dia punya sound signature tonal bentuk V-shape, dimana jelas emphasize atau penekanan area utamanya yaitu di frekuensi bass dan juga di frekuensi upper mid range dan lower treble sekitar 5 kHz ada peak, dan habis itu mostly rolled off. Jadi yang kerasa di sini memang adalah pertama bassnya itu yang memang gebuk, dan juga bagian lower treble-nya yang cukup maju, ada peakingnya di situ. Nah, gue akan bahas satu-satu dulu mulai dari bassnya. Sebenarnya buat gue ini mungkin highlight dari IM ini sendiri. Karena itu yang pertama kali gue jelas dengerin dari IM ini, langsung gue fokus itu langsung ke bassnya. Gue denger lagu apapun, itu gue ngerasa, wih, bassnya itu gebuk banget, dalam, dan juga secara kuantitas itu jelas besar. Jadi slamnya itu duak gitu, kayak bener-bener dipukul nampol yang bagus. Cuman yang gue kurang suka adalah secara kontrol dia agak kurang cepet. Jadi kadang di beberapa lagu yang butuh speed tinggi buat lagu rock atau lagu metal gitu, ini agak keteteran, tapi agak ya. Buat bass yang segede gini, kecepatannya buat gue cukup bagus. At least dia nggak lambat dan nggak bloated. Dan kemudian bagian mid range to treble-nya sayangnya gue tidak sesuka di bagian bassnya. Bassnya ini bisa dibilang bass yang fantastis lah. Kalau lu suka bass, itu adalah bass head, lu mungkin perlu coba IM ini. Cuman masalahnya buat gue tuning di area mid range to treble-nya itu kurang rapih. Dan kelihatan seperti di frequency response dia itu mostly agak mundur di bagian mid range-nya. Jadi kalau kalian dengar suara vokal, terutama vokal cowok, kalian dengar Josh Groban ataupun Michael Bublé, buat gue vokalnya itu kurang maju, kurang bertenaga, kurang tebel. Jadi simpelnya kurang natural lah buat kebanyakan lagu. Dan masalahnya lower treble peak di sekitar 5 kHz itu memberikan tajam-tajam di di pengucapan nada S atau di lagu bagian yang simbol. Jadi dengerin, ini gampangnya aja ya. Play lagu Ed Sheeran yang Galway Girl, lu bakal denger dari awal itu udah bakal kerasa tajam-tajamnya, dan vokalnya Ed Sheeran sendiri berasa bakal kurang tebel dan agak tipis. Di situ aja buat gue kelemahannya langsung berasa banget. Dan treble-nya sendiri walaupun cukup tajam, itu tajamnya itu di bagian lower treble, bukan di upper
treble ataupun mid treble. Jadinya treble-nya sendiri itu walaupun agak tajam, tapi tidak nyampe nada-nada bener-bener tinggi. Kalau misalnya lu dengerin lagu La Campanella, La Primavera, lu dengerin flute ataupun dengerin violin pas lagi nada tinggi banget, Lindsey Stirling yang pas dia lagi kayak gesek nih gitu ya, itu tetap berasa kurang lepas. Jadi treble cuman pedes doang, tapi nggak nyampe tinggi nadanya. Itu yang gue jelas kurang suka dari IM ini. Untuk teknikalnya sendiri sebenarnya lumayan. Dia nggak berasa, walaupun bassnya segede gini, gue nggak merasa dia itu muddy ataupun dia berasa overly ketutup sama bassnya. Enggak. Cuman sekali lagi, yang bermasalah buat gue tuningnya. Karena sebenarnya walaupun dia punya resolusi dan detail yang lumayan, cuman ini suaranya tuh lumayan ekstrim. Ekstrim di bagian bassnya gebuk banget, ditambah treble-nya lumayan nyakitin, lumayan piercing di sekitar 5 kHz-nya itu. Jadi fokusnya gue bukanlah ke detail ataupun ke kebagusan dari IM ini sendiri waktu gue dengerin berbagai lagu, tapi fokus gue ketika gue denger IM ini mostly malah ke, waduh ini bass yang gebuk banget, ditambah treble yang lumayan nyakitin, jadinya kepala gue sakit yang ada di sini. Jadi simply walaupun ini buat gue sebenarnya IM ini seperti punya apa ya, punya driver yang punya potensi cukup bagus, tapi tuningnya itu buat gue jelas kurang balance. Sebenarnya kalau gue rada mainin equalizer itu bisa memperbaiki sedikit. Berasa IM ini sebenarnya drivernya cukup bagus ya. Tapi gue masih ngerasa timbre di sekitar 5 kHz-nya itu susah tetap dibenerin. Jadi gue dengerin simbol ataupun dengerin pengucapan S dari berbagai lagu itu masih terasa agak tajam. Gampangnya udah play lagu Ed Sheeran aja, Galway Girl, itu langsung berasa sakit. Nah, gimana perbandingannya? Ini IM sendiri kan di harga sekitar 1,8 jutaan di Indonesia. Buat gue sebenarnya kalau lu naik lagi, lu bisa dapetin sensasi V-shape yang much better itu di kayak Shure S12. Shure S12 juga sama-sama gue kategorikan sebagai V-shape, tapi jauh lebih nggak nyakitin dibanding si Akustik RS1 ini. Bassnya sama-sama gebuk, vokalnya juga agak tipis, tapi buat gue si Shure S12 itu lebih detail sekaligus lebih smooth dengan resolusi lebih tinggi dan treble lebih tinggi lagi. Tapi harganya memang beda sekitar, ini 1,8, Shure S12 di 2,3, 2,4 jutaan. Ya lalu nambah sekitar 500-600 ribuan lagi. Tapi kalau saran dari gue, lu pingin yang V-shape tapi resolusi tinggi dan bagus, ya belilah Shure S12. Atau bahkan dibandingkan dengan Juno Titan S di harga sekitar 1,1 juta ini, buat gue Juno Titan S itu masih kayak benchmark untuk IM 1 jutaan. Walaupun dia di low 1 jutaan ya secara price bracket. Cuma buat gue Juno Titan S ini walaupun sebenarnya dia tidak se-fun, energetic Akustik RS1 ini, tapi dia punya tonal overall much more balanced. Terutama dari bassnya yang nggak terlalu gede, tapi fokus ke sub bass dengan baik. Jadi dalamnya bass tuh masih kerasa. Mid range-nya yang much more balanced dibandingkan si Akustik RS1. Gue bisa jauh menikmati vokalnya Michael Bublé, Ed Sheeran, ataupun Josh Groban di Juno Titan S ini. Masih buat gue agak kurang tebal sedikit, tapi jauh bisa menikmati karena gak ada tajam-tajam peak dari pengucapan S ataupun treble simbolnya tadi. Juga ditambah treble-nya, walaupun dia secara energi itu tidak se-trust gitu, tidak se-energetic dari Akustik RS1, tapi buat gue overall secara nadanya, secara overall extension treble, gue bisa mendengar lebih banyak detail ketika gue dengerin gesekan Lindsey Stirling di biolanya ataupun gue dengerin lagu flute dari orkestra. Jadi overall gue masih ya jelas lebih suka Juno Titan S ini, walaupun resolusi juga sebenarnya sedikit lebih baik di Akustik RS1. So, buat final scoring gue, Akustik RS1 sendiri sayangnya untuk tonal gue harus kasih nilai segini. Dan teknikalnya segini. So, overall, inilah final score-nya. Dan seperti biasa, final score, final ranking ini bisa berubah-ubah tergantung dengan perkembangan teknologi ataupun perubahan benchmark. Dan kalau kalian tertarik untuk melihat rank list gue, bisa dilihat di description di bawah. Dan kalau mau tanya-tanya, bisa di komen di video ini ataupun datang dan ikutan di live question and answer after sound review setiap weekend. Oke.
Jadi gitu aja untuk review kali ini dan semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe untuk mendukung channel ini. See you next time. Bye-bye.